Sejarah puasa Daud dan keutamaannya. Sejarah awal mula puasa Daud penting untuk diketahui. Puasa Daud disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meladani kesalehan dari Nabi Daud dalam menjalankan ibadahnya. Mengenai puasa Nabi Daud ini, Rasulullah telah menyampaikan pada sahabat-sahabatnya. Sebuah riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah mendengar kabar jika Nabi Daud selalu menjaga ibadahnya saat malam dan puasa di siang hari. Disebut puasa Daud karena puasa ini merupakan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Para ulama pun telah bersepakat mengenai sunnahnya puasa ini. Dalam fikih Islam, Tuhu menegaskan puasa-puasa sunnah yang disepakati para ulama antara lain puasa sehari dan tidak puasa sehari. Inilah puasa yang utama. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam fikih 4 mazhab mengatakan, di antara puasa yang dianjurkan adalah puasa Daud, yakni 1 hari puasa dan 1 hari tidak. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa puasa ini adalah puasa sunnah yang paling afdol. Puasa Daud adalah puasa sunnah yang dilakukan secara sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa lagi, dan hari berikutnya berbuka. Demikian seterusnya. Puasa Daud ini bermula saat ada seseorang yang secara terus-menerus melakukan ibadah di malam hari dan puasa di siang hari. Sehingga Rasulullah SAW diberi petunjuk agar dilakukan 3 hari setiap seminggu. Tetapi orang itu masih mendesak dan merasa punya kemampuan untuk melakukan puasa lebih dari itu. Rasulullah SAW bersabda, "Puasalah seperti puasanya Nabi Daud, dan janganlah menambahnya." Aku bertanya, Abdullah bin Amr, "Wahai Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Dahulu Nabi Daud puasa sehari dan berbuka sehari." Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis-hadis dan kesepakatan ulama mengenai sunnahnya puasa Daud sekaligus merupakan puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, puasa Daud adalah puasa sunnah yang utama dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Puasanya Daud ini disunahkan Nabi Muhammad bagi umat Muslim untuk dikejarkan umat Muslim karena di dalamnya adalah sebaik-baik puasa, yakni puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Daud diumpamakan oleh Nabi Muhammad ibarat puasa sepanjang tahun. Nabi Daud menjalani puasa, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka, dengan kualitas tinggi. Nabi berpuasa agar semakin mendekatkan diri kepada Allah. Adapun sebagai seorang Nabiullah atau Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud alaihissalam adalah satu sosok yang sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah Nabi Daud alaihissalam bahkan menjadi salah satu yang terbaik dan patut dijadikan contoh serta diamalkan bagi kaum muslim atau muslimah. Hal ini sebagaimana sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Nabi Daud, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Ia tidur separuh malam, kemudian sholat di sepertiganya, dan tidur lagi di seperenamnya. Ia puasa sehari serta berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari untuk menegaskan tentang puasa Nabi Daud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Puasalah sehari dan berbukalah sehari." Itu adalah puasanya Nabi Daud, dan itu adalah puasa yang paling utama. Aku menjawab, "Aku mampu lebih dari itu." Nabi bersabda, "Tidak ada lagi yang lebih utama dari itu." Puasa Nabi Daud alaihissalam dengan pola 2 hari sekali, yang kini juga dikenal dengan sebutan puasa Daud itu, merupakan salah satu ikhtiar terbaik untuk memohon ampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah asal-usul dari puasa yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam tersebut? Terjadi usai beliau menerima teguran akibat kekhilafan yang dilakukan. Bagaimana asal mula puasa Daud? Berikut sejarah puasa Daud. Sebagai seorang manusia, Nabi Daud alaihissalam juga tidak luput dari hawa nafsu dan godaan. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Nabi Daud sebagai seorang raja memberangkatkan panglima perangnya yang bernama Arya dalam sebuah peperangan. Diam-diam terbesit di benak Nabi Daud alaihissalam untuk memiliki istri Arya yang sangat cantik jelita. Padahal Nabi Daud telah memiliki 99 orang istri. Syariat di zaman Nabi Daud alaihissalam memang tidak ada larangan beristri banyak, karena jumlah antara laki-laki dengan perempuan tak sebanding. Pasca pembantaian bayi laki-laki oleh Raja Fir'aun di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, sang panglima perang terbunuh saat menjalankan tugas tersebut, dan Daud pun benar-benar menikahi istri panglima tersebut. Lalu pada suatu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya dengan mengirim 2 malaikat yang menyamar sebagai manusia yang berhasil masuk ke biliknya. Dikisahkan bahwa rumah Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang raja selalu dijaga ketat oleh para tentaranya. Di hari di mana Daud beribadah,
Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk bertemu dan mengadu suatu masalah. Suatu hari, ada dua orang laki-laki yang ingin bertemu dengan Daud. Kedua orang tersebut bukan orang biasa, melainkan utusan yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan kepada Daud. Seperti yang terkandung dalam surat Shaf ayat 22 sampai 24 di Al-Qur'an. Daud terkejut. Ada dua orang yang bisa masuk ke kediamannya. Karena di masa kekuasaannya, tidak pernah ada seorang pun yang berhasil masuk ke ruangan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan dirinya. Dua orang tersebut lantas mencoba menenangkan Daud, memberitahu maksud kedatangan mereka. Dua orang tersebut menjelaskan bahwa mereka sedang dalam pertentangan dan meminta Daud untuk memberi hukuman atas perselisihan yang sedang terjadi. Salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa saudaranya memiliki sebanyak 99 ekor domba, dan saudaranya yang lain memiliki seekor domba saja. Saudara yang memiliki 99 ekor domba meminta saudaranya yang punya seekor domba untuk memberikan domba miliknya agar genap menjadi 100 ekor domba. Pada saat menyampaikan argumentasi, dia kalah, sehingga harus menyerahkan domba miliknya agar genap menjadi 100 ekor domba. Dari kejadian ini, Nabi Daud mendapat teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, dia pun mengakui kesalahan dan kehilafannya. Kemudian bertobat dengan menjalani puasa yang kini dikenal sebagai puasa Daud sepanjang hidupnya. Berdasarkan kisah Nabi Daud alaihissalam, yang juga melatari lahirnya amal puasa Daud tersebut, dapat diambil hikmah bahwa kita sebagai manusia tentu tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan dan hawa nafsu. Namun, sebaik-baiknya manusia adalah yang menyadari perbuatannya, lantas bersungguh-sungguh dalam mencari ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat puasa Daud. Jika kita ingin menjalankan ibadah puasa Daud, maka kita perlu tahu manfaat dari puasa ini. Dengan menjalani puasa, kita dapat mencegah sering sakit. Apabila puasa ini dilakukan dengan rutin, maka bisa untuk detoksifikasi dalam membuang semua racun yang bersarang di dalam tubuh. Selain untuk membuang racun, bisa juga untuk benteng penahan hawa nafsu. Bukan hanya nafsu syahwat saja, namun bisa untuk menekan nafsu amarah. Bisa juga memberi manfaat meningkatkan imunitas di dalam tubuh dengan berpuasa selang-seling. Kita bisa mengontrol amarah dimanapun dan dengan kondisi apapun. Puasa ini sangat cocok untuk kaum muda yang belum menikah. Sejarah awal mula puasa Daud memberi banyak manfaat jika kita mengikuti sunnah Rasulullah dalam menjalankan puasanya. Karena merupakan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Daud memiliki banyak keutamaan bagi orang yang melaksanakannya. Ada beberapa keutamaan puasa Daud, antara lain: 1. Dapat lebih memperhatikan ibadah yang lain. Ada begitu banyak jenis ibadah, begitu pula dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap hambanya. Jika seseorang berpuasa setiap hari, maka sudah pasti ia akan meninggalkan beberapa kewajiban lain. Maka dari itu dianjurkan untuk melakukan puasa Daud agar dapat lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan, serta dapat meletakkan sesuatu sesuai dengan porsi yang pas dan sesuai. 2. Tidak melakukan sesuatu secara berlebihan. Melakukan sesuatu secara berlebihan hingga melampaui batas, termasuk dalam bentuk hulu atau berlebih-lebihan yang tercela. Begitu pula saat seseorang melakukan ibadah secara terus-menerus dan berlebihan. Selain karena menyelisih petunjuk dari Rasulullah SAW, ini juga dapat membuat seseorang melalaikan diri dari berbagai kewajiban yang lainnya. Hal ini juga dapat menyebabkan seseorang menjadi malas, kurang bersemangat, dan lemah saat melakukan ibadah lainnya. 3. Hanya dilakukan oleh orang yang mampu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu anhu pernah mengatakan, puasa Daud sebaiknya hanya dilakukan oleh orang yang mampu dan tidak merasa sulit saat melakukannya. Jangan sampai ia melakukan puasa ini hingga membuatnya meninggalkan amalan serta ibadah yang disyariatkan lainnya. Begitu juga dengan belajar ilmu agama. Jangan sampai hanya karena melakukan puasa Daud, ia tidak mempelajari ilmu agama. Karena selain puasa Daud ini, masih banyak ibadah lainnya yang harus dilakukan. Jika banyak melakukan puasa dapat membuat tubuh menjadi lemas, maka janganlah memperbanyak puasa. 4. Seperti berpuasa setahun penuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa Daud. Puasa Daud berarti sudah berpuasa sepanjang tahun, karena sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Daud adalah sebaik-baiknya puasa. Bahkan, puasa Daud ini memiliki keutamaan yang lebih utama dari puasa sepanjang tahun. Ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi orang yang hendak mengerjakannya
karena ingin mendapatkan pahala. 5. Puasa sunnah tertinggi. Puasa Daud merupakan puasa terbaik sekaligus puasa tertinggi dan terberat. Sebab, seseorang tidak boleh berpuasa melebihi ini, karena tubuh juga punya hak untuk dijaga. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadis. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW menanyakan kepadaku, "Aku mendengar kabar bahwa engkau selalu qiyamul lail dan siangnya berpuasa." Aku menjawab, "Benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah, karena tubuhmu memiliki hak terhadapmu, istrimu memiliki hak terhadapmu, dan tamumu juga memiliki hak terhadapmu. Cukuplah bagimu berpuasa 3 hari setiap bulan." Abdullah berkata, "Aku bertahan." Maka Rasulullah pun bersikeras pula. Akhirnya aku berkata, "Ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, berpuasalah 3 hari setiap pekan." Abdullah berkata, "Aku bertahan." Maka Rasulullah pun bersikeras pula. Aku berkata lagi, "Ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, berpuasalah seperti Nabi Daud dan janganlah lebih dari itu." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud itu?" Rasulullah bersabda, "Ia berpuasa sehari lalu berbuka sehari." Hadis riwayat Ahmad. Allahu a'lam.